Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matteladan. Kali ini saya akan membahas aplikasi diferensial fungsi aljabar tentang menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, soalnya tentunya dalam bentuk soal cerita. Oke, ini bagian yang kedua, lanjutan dari bagian yang pertama. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja lihat beberapa teladan berikut. Oke, yang pertama saya menggunakan soal UN tahun 2005 ya. Tentang biaya. Oke, di sini kita diberikan fungsi biaya ya. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam waktu X jam. Ingat ya, di sini perusahaan menyelesaikan dalam waktu X jam. Nah, sementara fungsi biayanya ini diberikan informasi per jam, bukan dalam waktu X jam, tapi dalam waktu 1 jam. Ya, satuannya masih ratus ribu. Oke. Jadi kita diberikan informasi biaya, katakanlah B, ini untuk 1 jam. Sebesar 4X minus 800 tambah 120 per X. Ya, dalam 100.000. Dalam 100 rupiah. Oke. Nah, sementara diselesaikan dalam waktu X jam, maka kita harus mencari biaya dalam waktu X jam. Kalau 1 jam sekian ratus rupiah, maka X jam ya tinggal kita kali dengan X. Maka biaya dalam waktu X jam adalah X dikali 4X minus 800 tambah 120 per X. Ya, masih dalam ratus. Oke, jadi kalau kita jabarkan fungsi biayanya adalah 4X kuadrat minus 800X tambah 120 dalam 100 rupiah. Ya, dalam 100 rupiah. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari biaya minimum. Oke, untuk mencari biaya minimum. Oke, syaratnya adalah kita turunkan fungsi biayanya. Nah, ini sama dengan 0. Oke, coba kita turunkan, maka dapatlah 8X minus 800 sama dengan 0. Sehingga kita dapat 8X sama dengan 800. Kita peroleh X-nya adalah 100. Gitu ya. Maka biaya minimumnya dicapai ketika perusahaan itu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 100 jam. Jadi kita pilih opsi yang C. Nah, untuk mengujinya kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Nah, kita tulis tanda dari B aksen ya. Oke, dia mencapai 0 ketika X-nya 100. Oke, tanda sebelah kanannya apa? Tanda paling kanannya karena turunan pertamanya 8X, koefisien utamanya 8 positif, maka paling kanan positif. Maka sebelah kiri negatif. Nah, kalau negatif kan berarti kurvanya turun, kemudian positif naik. Maka dia terjadi minimum di 100 gitu ya. Ya, jelas jawabannya 100. Oke, kita lanjut ke teladan berikutnya. Oke, hampir sama ya dengan tadi. Nah, oke, ini UN tahun 2010. Proyek selesaikan dalam waktu X jam. Nah, sementara biayanya diketahuinya per hari. Maka ini kita nyatakan dalam bentuk B1 ya, 1 hari sama dengan 2X tambah 1000 per X minus 40 dalam 1000 rupiah gitu ya, dalam 1000. Oke, sekarang kita mencari biaya dalam waktu X hari karena proyeknya diselesaikan dalam waktu X hari. Maka sama dengan X dikali biaya 1 hari ya, sama dengan 2X tambah 1000 per X dikurang 40 dalam 1000. Ingat ya, dalam 1000. Nah, ini kalau diuraikan jadi 2X kuadrat tambah 1000 dikurang 40X. Nah, ini biaya dalam waktu X hari. Nah, karena ingin mencari biaya minimum, maka langkahnya adalah kita turunkan, turunannya sama dengan 0. Ya, kita akan optimumkan. Nah, karena kita turunkan ini menjadi 4X, diturunkan 0, nah, min 40X tulisannya 40 sama dengan 0. Maka dapatlah 4X sama dengan 40, sehingga X-nya sama dengan 10. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia akan minimum kalau seandainya proyeknya diselesaikan dalam waktu 10 hari. Nah, ini kita uji kalau seandainya untuk lebih jelasnya, ini tanda B aksen, membuat nolnya 10,
Tadi turunannya 4x min 40, maka koefisien utamanya positif jika tanda yang paling kanan positif. Negatif. Kurvanya turun plus naik. Nah, berarti minimum di X sama dengan 10 ya, terbukti ya. Oke, sekarang kita akan mencari biaya minimumnya. Kalau tadi hanya sampai X ya, sekarang mencari biaya minimum. Jadi biaya minimum itu terjadi ketika nilai X-nya sama dengan 10. Jadi B10. Oke, kita masukkan di fungsi yang ini ya, gitu ya. Bx-nya, X-nya ganti dengan 10, sama dengan 2 kali 10 kuadrat tambah 1000 dikurang 40 kali 10, jadi 400. 2 kali 100, 200, 1000 kurang 400, 600, sama dengan 800. Gitu ya. Nah, tapi ini dalam satuan ribuan. Nah, sehingga kita kali dengan ribuan sini. Satuannya ribuan. Maka dapatlah 800.000 ya biaya minimumnya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke teladan berikut. Oke, tentang biaya juga ya. Jadi untuk video kali ini kita bahas yang tentang berkaitan dengan ekonomi ya. Oke, informasi yang pertama, suatu perusahaan memproduksi X unit ya, X unit barang dengan biaya 5x kuadrat min 10x tambah 30 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Nah, berarti ini biaya untuk satu unit. Ya, untuk satu unit biayanya 5x kuadrat minus 10x tambah 30 dalam Rp1.000. Ya, dalam 1000. Oke ya, gini. Nah, sekarang kita harus mencari biaya dalam X unit, karena yang diproduksi nggak cuma satu barang, tapi X unit barang. Jadi ini kita kali X, 5x kuadrat minus 10x tambah 30. Jadi dapatlah biaya untuk X unit adalah, kita uraikan, 5x pangkat 3 minus 10x pangkat 2 tambah 30x. Nah, ini informasi yang pertama. Yang kedua, jika barang tersebut terjual habis, berarti sebanyak X unit ini dijual habis dengan harga 50.000 tiap unitnya gitu. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa katakanlah fungsinya P, pendapatan ya. X sama dengan, kalau satu barang harga 50.000, maka sebanyak X unit barang ya tinggal 50 kali X. Kita tulisnya nggak 50.000 tapi 50x, karena di sini dalam ribu. Ya, biar sama dengan fungsi B ini ya, dalam ribu. Oke, sekarang kita akan mencari maka keuntungan maksimum. Nah, langkahnya kita harus mencari dulu fungsi keuntungan. Nah, katakanlah K ya, fungsi keuntungan KX ya. Keuntungan itu diperoleh dari pendapatan dikurang biaya. Ya, total pendapatan dikurang total biaya. Pendapatannya 50x dalam ribu ya. Biayanya 5x pangkat 3 minus 10x kuadrat tambah 30x gitu ya, dalam ribu. Oke ya, maka dapatlah di sini kita tulisnya minus 5x pangkat 3 dulu plus 10x pangkat 2, 50 kurang 30 plus 20x. Ini fungsi kx-nya. Sekarang akan dimaksimumkan, maka kita turunkan, turunannya 0. Oke, kita turunkan, ini jadi minus 15x pangkat 2 tambah 20x tambah 20 sama dengan 0. Kita bagi dengan min 5. Bagi min 5 jadi 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0. Oke, kita pindah ke sini aja. Maka bisa kita faktorkan menjadi 3x dengan x plus 2 min 2 sama dengan 0. Maka dapatlah x-nya min 2 per 3, x sama dengan 2. Nah, x ini kan banyaknya unit, jadi nggak mungkin negatif. Jadi ini tidak mungkin atau tidak memenuhi. Maka dapatlah x-nya sama dengan 2. Nah, karena pertanyaannya nilai keuntungan maksimum, maka kita masukkan ke fungsi K. Jadi K2 sama dengan min 5, 2 pangkat 3, 8, tambah 10 kali 4, tambah 20 kali 2, 40. Jadi sama dengan minus 40, tambah 40, tambah 40. Sama dengan 40. Karena dalam ribuan, maka jadi 40.000. Gitu ya. Oke, demikianlah pembahasan untuk bagian yang kedua ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.